Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam Bina Iman hari ini. Dan tema dari Bina Iman hari ini adalah rekonsiliasi untuk kemuliaan Kristus Tuhan. Saudara, rekonsiliasi mempunyai dua arti penting, yaitu pertama, memulihkan hubungan yang retak atau menyelesaikan konflik dengan membangun kembali kepercayaan. Dan yang kedua, saudara, menyelesaikan perbedaan, penerimaan kesalahan, dan membangun kembali hubungan yang harmonis. Saudara, Rasul Paulus dan Yohanes Markus yang disebut Markus bersama-sama memberitakan Injil dalam satu misi. Tetapi satu saat terjadilah perbedaan pandangan. Karena Yohanes yang disebut Markus tidak mau ikut ajakan Paulus untuk pergi berlayar ke Perga di Pamfilia, malah kembali ke Yerusalem. Sehingga terjadi konflik dan persahabatan serta hubungan menjadi retak dan mereka berpisah. Itu terdapat dalam Kisah pasal 13 ayat 13. Bahkan saudara, saat Barnabas meminta kepada Paulus supaya Markus ikut bersama lagi, Rasul Paulus tetap menolak. Sehingga terjadi perselisihan tajam antara Barnabas yang menginginkan Markus ikut dan Paulus yang tetap tidak mengizinkan Markus ikut. Sehingga mereka berpisah. Barnabas bersama Markus ke Siprus, sedangkan Paulus dengan Silas ke Syria dan Kilikia. Saudara bisa baca kisah ini dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 41. Saudara, pada saat saya membaca, maka seiring berjalannya waktu, Rasul Paulus sebagai tokoh terkemuka dan penting dalam Alkitab justru berinisiatif untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Yohanes Markus yang disebut Markus demi kepentingan pelayanan pemberitaan Injil dan juga demi kemuliaan Kristus Tuhan. Saudara, kita baca pesan terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius saat berada di Makedonia dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Mari kita baca ayat ini, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Dari satu ayat yang pendek ini kita belajar dari Rasul Paulus bahwa mengadakan rekonsiliasi adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan. Meskipun Rasul Paulus lebih terkemuka, tetapi justru ia menjadi inisiator rekonsiliasi dengan meminta untuk menjemput dan membawa Markus kepada Paulus. Saudara, tidak mudah bagi Paulus untuk melakukan rekonsiliasi dengan Markus. Saya yakin Paulus harus mengampuni kesalahan Markus. Dan dia harus merendahkan diri untuk mau menerima dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Markus. Tetapi semua demi pelayanan memberitakan Injil dan memuliakan nama Kristus Tuhan. Saudara, sejarah gereja membuktikan bahwa Paulus dan Markus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Paulus sebagai seorang rasul menulis 13 kitab atau surat dalam Alkitab. Dan bahkan menurut tafsiran menyebut 14 kitab. Karena kitab Ibrani juga ditulis oleh Paulus. Saudara, Markus atau Yohanes Markus juga adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah murid Petrus. Dia seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah gereja awal. Ia adalah seorang tokoh penting dalam Perjanjian Baru yang dikenal sebagai penulis Injil Markus.
Saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengadakan rekonsiliasi antara saudara dengan sesama anak Tuhan? Saudara dengan rekan bisnis atau bahkan saudara dengan sesama pelayan Tuhan yang dulu pernah bekerja sama dengan kita, tetapi sekarang terjadi konflik dan hubungan menjadi retak dan putus. Apakah saudara bisa mengampuni? Dan apakah saudara bisa melupakan kesalahannya? Dan maukah kita merendahkan diri? Dan maukah kita kembali menjalin hubungan yang harmonis dengan mereka yang pernah konflik dengan kita? Saudara, semua pertanyaan hanya saudara yang bisa menjawab. Dan rekonsiliasi bisa kita lakukan demi kemuliaan Kristus Tuhan. Dan kita juga bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa seperti Paulus dan Markus. Saudara, selamat mencoba dan Roh Kudus menolong kita. Amin. Tuhan memberkati.